Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleh, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, di sini kita akan kembali belajar materi pembelajaran beragama Islam dan budi pekerti di kelas 4 semester genap ini, yaitu di bab 4 tentang melaksanakan sholat. Untuk itu, bagaimana materi kita? Simak penjelasan Pak Eko yang satu ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Menurut bahasa atau etimologi, sholat berarti berdoa. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, sholat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya macam sholat. Anak-anak, sholat ada dua macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib diantaranya ada 1. Isya jumlahnya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Nah, jadi sehari semalam kita sholat sejumlah 17 rakaat. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini apabila kita kerjakan mendapat pahala, namun apabila kita tidak mengerjakan juga tidak berdosa. Alangkah baiknya jika kita mengerjakan sholat sunnah, karena sholat sunnah ini selain kita mendapat pahala juga berfungsi untuk menutupi kekurangan sholat-sholat wajib kita. Di antaranya ada sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang mengikuti sholat wajib. Ya, jadi sebelum dan sesudah sholat wajib itu disebut sholat rawatib. Sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah. Sholat tahajud. Tahajud dilaksanakan pada tengah malam, yang lebih baik yaitu pada sepertiga malam terakhir. Ya, itu diantara jam 3 sampai menjelang subuh. Nah, sholat ini berguna untuk sebagai cahaya ketika nanti kita di alam kubur. Kemudian ada sholat hajat. Sholat hajat ini berfungsi ketika kita memiliki keinginan khusus sehingga kita sungguh-sungguh ingin mendapatkannya agar diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat hajat. Kemudian sholat istikharah, ketika kita bimbang mempunyai dua pilihan, kemudian kita melaksanakan sholat istikharah. Sholat duha. Sholat duha dikerjakan pada saat yaitu matahari terbit kira-kira 1 jangkauan, itu sekitar pukul 6 lebih ya sampai pukul 11. Itu adalah berfungsi sebagai memperlancar rezeki. Kemudian selanjutnya anak-anak yaitu tentang manfaat sholat. Sholat sangat bermanfaat sekali bagi kita umat muslim. Di antaranya adalah 1. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang kedua, kewajiban seorang muslim. Jadi kalau kita muslim, ya pasti mengerjakan sholat. Namun kalau kita tidak muslim, berarti tidak mengerjakan sholat. Itu adalah bedanya antara muslim dan non muslim. Yang ketiga, amal yang pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang keempat, amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Yang keenam, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian apa saja anak-anak ketentuan sholat? Nah, kita simak selanjutnya yaitu tentang syarat wajib sholat. Syaratnya diantaranya adalah 1. Islam, 2. Balik atau dapat membedakan yang baik dan buruk, 3. Berakal sehat, Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini adalah untuk syarat wajib sholat.
Kemudian ada juga syarat sahnya sholat. Apabila kita tidak memenuhi hal ini, maka sholat kita tidak akan sah. Yang pertama, suci dari hadas kecil. Ini bisa kita sucikan dengan berwudu. Yang kedua selanjutnya dan hadas besar. Hadas besar ini bisa kita bersihkan dengan mandi besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Pak Eko sampaikan bahwa aurat laki-laki itu adalah dari pusar batasnya sampai lutut. Sedangkan perempuan seluruh tubuh, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang keempat sudah masuk waktu sholat. Jadi sebelum adzan dikumandangkan, berarti kita tidak sah ketika melaksanakan sholat, kecuali kalau sholatnya itu sholat sunnah, boleh. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Kiblat kita ada di mana, anak-anak? Kiblat kita itu berada di Ka'bah. Nah, kebetulan Ka'bah kita berada di Mekah dan arahnya ke barat. Lalu kemudian rukun sholat, diantaranya ada satu, niat. Yang kedua, berdiri bila mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, ruku' tumakninah. 6. Iktidal, sami Allahu liman hamidah, tumakninah. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir adalah tertib. Kemudian makna dari ibadah sholat itu apa, anak-anak? Ya, maknanya adalah dapat melatih akhlak terpuji. Nah, apa saja akhlak terpuji itu? 1. Menghargai waktu. 2. Mencintai kebersamaan, ya, ketika sholat berjamaah. 3. Membangun kebersamaan, ya. Kami ulangi, yaitu menghargai waktu, mencintai kebersihan, membangun kebersamaan. Yang keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, terbiasa mengucapkan salam. Kemudian selain melatih akhlak terpuji, juga menghindari dari akhlak tercela. Yang satu, suka mengganggu teman. Insya Allah kalau sholat kita baik, maka kita tidak suka mengganggu teman kita. Yang kedua, suka meremehkan teman. Kalau sholat kita baik, insya Allah kita tidak suka meremehkan orang lain. Kemudian perbuatan tercela yang ketiga adalah suka mengungkit-ungkit pemberian. Ini termasuk akhlak tercela juga. Kalau kita memberi ya harus dengan ikhlas, gitu ya. Yang keempat adalah ingin menang sendiri. Ini termasuk dalam kategori orang yang sombong juga. Nah, anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian, maka Pak Eko akan memberikan latihan evaluasi. Untuk itu disimak baik-baik pertanyaannya dan dipelajari di rumah, supaya nanti kalau ada ulangan, kemudian ada tugas-tugas, anak-anak juga sudah bisa memahami. Yang pertama, sholat menurut bahasa artinya titik-titik. Yang kedua, gerakan sholat setelah iktidal adalah titik-titik. Yang ketiga, sehari semalam kita melaksanakan sholat sebanyak titik-titik rakaat. Yang keempat, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan titik-titik. Yang kelima, sholat merupakan tiang titik-titik. Nah, ini tadi anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dapat memberikan wawasan, dapat memotivasi anak-anak untuk belajar dan memudahkan anak-anak dalam memahami materi tentang mengerjakan sholat ini. Selain itu, semoga anak-anak juga termotivasi untuk selalu aktif, ya, dalam mengerjakan, rajin dalam mengerjakan sholat 5 waktu khususnya. Kemudian sholat-sholat sunnah juga dapat mengerjakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.